Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan para hadirin dan yang dirahmati Allah, para pemirsa, kembali lagi bersama kami di Nuris Aswaja Center. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Fikri Muzaki selaku host dalam acara ini, yakni acara Dialog Aswaja, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul menyuguhkan makanan kepada orang yang bertakziah ataupun bertahlil. Sudah maklum kita ketahui bersama bahwasanya setiap kali ada orang di sekitar kita yang wafat atau meninggal dunia, pasti orang-orang di lingkungan tersebut, baik kerabat, saudara ataupun tetangga, itu datang berkunjung dengan niatan untuk menghibur sahibul musibah. Namun di sini ada salah satu permasalahan yang masih sering diperbincangkan oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia, khususnya yaitu menyuguhkan makanan kepada orang yang bertakziah ataupun bertahlil. Nah, maka dari itu penting kiranya pembahasan ini kita bahas lebih lanjut supaya kita betul-betul tahu bagaimana sih sebenarnya hukum menyuguhkan makanan kepada orang yang bertakziah ataupun bertahlil. Sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini, yakni dua finalis kita dalam acara Dialog Aswaja ini. Ada kelompok pertama, di sana ada Mas Fahmi, Mas Imam Tantowi dan juga Mas Ihsan. Dan di sebelah kiri saya ada kelompok kedua, yakni Mas Alvan, Mas Dida dan juga Mas Fayat. Oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung saja saya ingin dengar pendapat terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana sih pendapat dari masing-masing kelompok ini mengenai menyuguhkan makanan kepada orang yang bertakziah ataupun bertahlil? Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok pertama, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya. Kami di sini akan memberikan pendapat. Makanan yang diberikan untuk orang yang tahlilan maupun orang yang takziah itu merupakan bentuk sedekah dari keluarga yang masih hidup, yang dimana pahalanya itu ditujukan untuk orang yang sudah meninggal. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa lam tusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, qala na'am. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwasannya ada seorang sahabat yang melapor kepada baginda Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, ibuku mendadak meninggal sedangkan ia belum sempat berwasiat. Aku menyangka seandainya ia sempat berwasiat, dia akan berwasiat untuk bersedekah. Apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Rasulullah SAW menjawab iya. Dari hadis tersebut dapat diambil keterangan bahwa makanan yang diberikan untuk orang yang tahlilan maupun orang yang takziah itu merupakan bentuk sedekah dari keluarga yang masih hidup, di mana pahalanya itu ditujukan untuk orang yang sudah wafat. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pendapat dari kelompok pertama, bahwasanya berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah itu mengatakan bahwasanya sedekah keluarga sahibul musibah itu termasuk sedekah yang bisa dikhususkan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, ini semakin menarik ini. Mungkin biar jauh lebih menarik lagi, kita harus mendengar terlebih dahulu pendapat dari kelompok kedua. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mengenai problem yang sedang kita bahas kali ini, telah sama-sama kita ketahui bahwa orang-orang yang datang untuk melaksanakan tahlilan ataupun orang-orang yang datang untuk bertakziah, maka semua orang tersebut berstatus sebagai seorang tamu. Sedang di dalam ajaran Islam, hukum dari menghormat tamu itu sangat dianjurkan. Bahkan menghormat tamu bisa dijadikan salah satu tolak ukur dari keimanan seseorang.
Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan seorang tamu. Nah, dan suguhan makanan yang diberikan oleh pihak sahibul musibah kepada orang-orang yang bertakziah ataupun yang tahlilan itu bisa dijadikan salah satu cara untuk menghormat tamu. Karena memang hal ini seiras dengan sabda baginda Rasulullah di dalam hadis lain, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ayul Islamil khair?" Apakah amalan di dalam Islam yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala tut'aimut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Yakni memberi makan dan mengucapkan salam baik kepada orang yang kau kenal maupun orang yang tak kau kenal. Nah, dari sinilah kemudian dapat kita tarik benang merah sebagai kesimpulan bahwa hukum memberikan makanan kepada orang-orang yang bertakziah ataupun orang-orang yang melaksanakan tahlilan itu sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan cenderung sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pendapat dari masing-masing kelompok. Ini ada dua pendapat yang berbeda, tapi masih dalam satu rel, bahwasanya dari kelompok pertama tadi mengatakan bahwasanya ketika sahibul musibah menyuguhkan makanan, ini termasuk sodakoh yang pahalanya bisa dikhususkan untuk orang yang sudah wafat tersebut. Sedangkan dari kelompok kedua itu mengatakan bahwasanya ini termasuk dari bagian untuk menghormat tamu. Nah, ini semakin menarik ini. Diskusi kita pada malam ini semakin menarik. Mungkin biar jauh lebih menarik, ada pertanyaan yang mau dilontarkan dari masing-masing kelompok. Saya beri kesempatan kembali kepada kelompok pertama. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja saya ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum amrun yusgiluhum au atahum ma yusgiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka telah disibukkan dengan kesedihan. Berdasarkan hadis tersebut, mestinya yang benar adalah orang yang takziah memberi makan terhadap orang yang tertimpa musibah, bukan sebaliknya. Sebab orang yang tertimpa musibah, mereka telah mendapatkan kesusahan karena wafatnya keluarganya, masih direpotkan dengan memberi makan terhadap orang yang bertakziah. Sekian, terima kasih. Jadi ada sebuah hadis yang menerangkan bahwasanya seharusnya kitalah yang memberikan makanan kepada sahibul musibah. Nah, ini kok malah kebalik, sahibul musibah yang menyuguhkan makanan kepada orang-orang yang datang untuk bertakziah ataupun bertahlil. Mungkin tanggapannya dari kelompok kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Sebenarnya peristiwa yang sudah benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat tidaklah bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi memerintahkan para sahabat untuk membuatkan makanan kepada keluarga Ja'far. Kalau kita benar-benar melihat apa yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, mereka datang kepada keluarga yang sedang berduka cita, mereka datang dengan tidak hanya membawa dengan tangan kosong. Mereka juga membawa beras, membawa gula, membawa minyak dan lain sebagainya. Dan ada juga di antara mereka yang memberikan santunan uang kepada keluarga yang sedang berduka cita. Bahkan secara sukarela dan tanpa dikoordinir, mereka juga membantu memasakkan makanan yang akan dihidangkan kepada orang-orang yang takziah. Maka dari itu, apa yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di lingkungan warga NU, itulah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian realita ini juga didukung oleh Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, pengarang kitab Inaratud Duja, ketika ditanyakan mengenai hidangan makanan dan tahlilan di hari-hari tertentu. Apa kata beliau? I'lam annal jawiyina ghaliban idza mata ahaduhum ja'u ila ahlihi binahwil arzi nayian.
Summa tabbaquhu ba'da tamliki wa qaddamuhu lil hadirina amalan bi khabar isna'u li ali Ja'far. Ketahuilah bahwasanya pada kebiasaan mereka, jika di antara mereka ada salah satu orang yang meninggal dunia, mereka datang dengan membawa beras mentah, kemudian memasaknya setelah proses serah terima dan dihidangkan kepada orang-orang yang takziah untuk mengamalkan hadis isna'u li ali Ja'far. Maka dari itu, ilat-ilat yang menjadikan menghidangkan makanan itu adalah perbuatan yang tercela dan bisa dikatakan bid'ah yang tercela, itu sama sekali tidak ada, malah berubah menjadi bid'ah hasanah. Bahkan hukumnya sunnah karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan kaidah usul fikih, al-hukmu yaduru ala illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar pada ilatnya, baik mengadakan atau meniadakan hukum. Ya, langsung saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tahu pendapat saudara bagaimana tentang redaksi yang terdapat dalam kitab I'anatul Talibin 2 halaman 165 yang mengatakan bahwa menyuguhkan makanan kepada orang yang bertahlil atau yang bertakziah adalah hukum bid'ah makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alun nasu min ijtima'i inda ahli mayyiti wa sun it'am minal bid'ah al-munkarah allati yusabu ala man'iha walil amri. Berkumpulnya orang-orang di rumah si mayit dan disuguhkan makanan adalah bid'ah munkarah yang mana akan diganjar pahala bagi pemerintah atau penguasa yang mencegahnya. Sekian, terima kasih. Oke. Mungkin bisa kita berikan tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok kita pada kesempatan kali ini. Oke, jadi tanggapan dari kelompok kedua bahwasanya orang-orang yang datang untuk bertakziah ataupun bertahlil itu tidak dengan tangan kosong, tapi biasanya mereka membawa bahan mentah dan juga santunan. Bahkan di satu sisi tanpa dikoordinir pun mereka dengan sukarela datang membantu Sohibul Musibah untuk memasakkan makanan yang berasal dari bahan mentah tadi, kemudian disuguhkan kembali kepada orang yang bertakziah. Di sini juga ada pertanyaan sekaligus pertanyaan mungkin untuk kelompok satu, setelah ini bisa dijawab. Bagaimana sih sebenarnya menyuguhkan makanan kepada orang yang bertakziah atau bertahlil? Karena dalam kitab I'anah ini termasuk bid'ah yang mungkar dan akan diganjar pahala bagi orang yang mencegah perbuatan tersebut. Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi dari kelompok pertama. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan menanggapi jawaban pertanyaan dari kelompok kedua. Sebelumnya saya luruskan kembali bahwa menyajikan makanan untuk orang yang takziah sama sekali tidak memberatkan keluarga mayit. Nah, adapun maksud dari ibarah yang dikutip dari kitab I'anatul Talibin tentang berkumpul di tempat keluarga mayit dan memakan makanan yang disediakan termasuk dari bid'ah munkarah. Nah, itu bukan seperti itu redaksi yang dimaksud, melainkan redaksi tersebut perlu dibaca seutuhnya dan tidak boleh dipotong-potong. Dalam kitab tersebut ada pertanyaan kepada para mufti Mekah tentang kebiasaan atau uraf apa yang terjadi di suatu daerah apabila ada yang meninggal. Dan jawabannya, para pentakziah hadir lalu menunggu disajikan makanan. Oleh karena itu keluarga mayit atau Sohibul Musibah secara terpaksa menyajikan makanan untuk orang yang takziah yang sedang menunggu makanan tersebut. Dalam konteks seperti ini kemudian para mufti menjawab, "Na'am, ma yaf'aluhun nas minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'i ta'am minal bid'ai al-munkarati allati yuthabu ala man iha walil amri." Ya, apa yang dilakukan manusia yakni berkumpul di tempat keluarga mayit dan disediakan makanan termasuk dari bid'ah munkarah yang mana akan diberikan pahala bagi para pemimpin atau orang-orang yang mencegahnya. Baik, jika kita cermati dari pertanyaan dan jawaban tersebut, yang sedang disinggung termasuk dari bid'ah munkarah adalah perilaku atau kebiasaan para pentakziah yang sedang menunggu disajikan makanan bi annahum yataduruna ta'am di tempat keluarga mayit yang sedang terkena musibah. Juga usaha keras dari Sohibul Musibah yang secara terpaksa menyajikan makanan untuk para pentakziah. Mereka merasa sangat malu apabila tidak menyajikan makanan. Nah,
dua ilat ini atau dua alasan ini jelas-jelas sudah melanggar etika dan sunnah dalam Islam. Yang seharusnya dilakukan oleh para pentakziah adalah menghibur dan mendoakan keluarga mayit agar mereka bersabar dan mendapatkan pahala besar, serta menyumbangkan sesuatu, entah itu berupa beras mentah ataupun santunan uang kepada kepada keluarga mayit atau sohibul musibah, supaya mereka tidak terbebani yang menjadikannya kesusahan di atas kesusahan. Akan tetapi apabila kita melihat fakta lapangan, maka dua ilat ini tidak akan ditemukan dimanapun, baik di kalangan warga NU ataupun warga lainnya. Malah yang akan ditemukan adalah suatu tradisi yang melekat bahkan mengakar pada masyarakat, yakni apabila ada keluarga yang meninggal, maka keluarga, kerabat, sanak famili, tetangga semuanya akan datang kepada keluarga yang terkena musibah tersebut dengan membawa beras mentah atau santunan uang. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para finalis kita. Oke, sembari menunggu hasil penilaian dari Dewan Juri, kira-kira yang menang nanti siapa ya? Apa kelompok 1 atau kelompok 2? Mungkin saya bisa sedikit membacakan garis besar kesimpulan kita pada diskusi di kesempatan kali ini. Yang pertama, bahwasanya menyuguhkan makanan kepada orang yang datang untuk bertakziah ataupun bertahlil itu bisa termasuk sedekah yang pahalanya bisa kita khususkan untuk si mayit. Yang kedua, ini bisa termasuk dalam hadis Kanjeng Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr tadi, bahwasanya ini termasuk cara kita dalam menghormat tamu. Kemudian yang ketiga, mengenai tentang hadis Ja'far tadi, bahwasanya kita harus memberikan makanan kepada sohibul musibah, bukan sebaliknya. Itu sudah sesuai. Karena apa? Orang-orang yang datang untuk bertakziah ataupun bertahlil itu biasanya membawa buah tangan ataupun santunan yang nantinya itulah yang kemudian dikumpulkan dan dimasak kembali, diolah dan disuguhkan kepada orang-orang yang bertahlil ataupun bertakziah. Yang keempat, bahwasanya di dalam kitab I'anah itu ada perkataan, ada sebuah perkataan di sana bahwasanya ketika orang-orang berkumpul minta disuguhkan makanan, dan ketika kita bisa mencegah hal tersebut, itu adalah pemimpin yang baik. Nah, ternyata kita kurang utuh dalam membaca hal tersebut. Karena apa? Di situ yang dimaksud adalah ketika orang-orang yang datang itu berkumpul dengan tidak membantu keluarga si mayit, tidak membawa apa-apa, tidak membawa buah tangan, tapi mereka minta untuk disuguhkan makanan. Yang ini jelas justru sangat memberatkan sohibul musibah dan juga memberatkan kepada keluarga si mayit. Nah, mungkin dari Dewan Juri sudah ketemu hasilnya. Bisa saya bacakan pemenang kita pada diskusi pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin sebelum kita bacakan, kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk finalis kita pada kesempatan kali ini. Dan pemenang kita pada diskusi Aswaja kesempatan kali ini yang mengusung tema menyuguhkan makanan kepada orang yang bertakziah atau bertahlil adalah kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, mungkin bisa minta tolong untuk direktur animasi kita, Ustadz Hasan Barsuni, untuk maju ke depan dan menyerahkan piala, dan juga mungkin ada perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan sebagai simbolis penyerahan piala kita pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin bisa langsung diserahkan pialanya dari direktur kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk pemenang kita pada lomba dialog Aswaja pada kesempatan kali ini. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya. Oke, mungkin itu pembahasan kita pada kali ini, kesempatan di dialog Aswaja yang diadakan oleh Nurus Aswaja Center. Semoga kita bisa bertemu di acara selanjutnya. Sekali lagi, salam Aswaja, membangun bangsa dengan bingkai Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.